Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu penguji, perkenalkan saya Nursita Pratini. Pada kesempatan ini akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Kinerja Environmental, Social and Governance terhadap kinerja perusahaan dengan struktur kepemilikan saham sebagai variabel pemoderasi. Terdapat beberapa hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini. Yang pertama adalah krisis lingkungan yang kian meningkat. Dampak perubahan iklim, polusi, dan degradasi lingkungan semakin nyata. Berdasarkan data, jumlah kejadian alam berkisar antara 300 hingga 400 setiap tahunnya dan terus bertambah, yang memicu banyak kehilangan keanekaragaman hayati. Masyarakat juga semakin peduli dengan isu sosial seperti hak asasi manusia, ketenagakerjaan yang adil, kesehatan, dan kesetaraan gender. Konsumen dan para pekerja mengharapkan perusahaan untuk lebih transparan dan bertanggung jawab atas aktivitas bisnisnya. Hal ini menyebabkan concern dunia terhadap ESG semakin meningkat, didukung dengan banyaknya komitmen global dari PBB yang telah menetapkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Mengatasi isu tersebut, di sisi lain, investor besar kini menilai kinerja ESG sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Terlihat dari gambar grafik bahwa indeks saham yang memiliki kinerja ESG yang unggul memiliki kinerja pasar yang lebih unggul juga. Fakta ini juga didukung bahwa kepemilikan saham di Indonesia didominasi oleh kepemilikan asing, disusul institusi dan kepemilikan retail. Berdasarkan hal inilah penting untuk meneliti bagaimana pengaruh ESG terhadap kinerja perusahaan dan bagaimana struktur kepemilikan mempengaruhinya. Penelitian sebelumnya telah menganalisis dampak ESG terhadap kinerja perusahaan di Cina. Hasil penelitian menunjukkan hubungan positif antara kinerja ESG dan kinerja perusahaan. Selain itu, penelitian pada perusahaan manufaktur di Tiongkok juga menunjukkan bahwa kinerja ESG meningkatkan nilai perusahaan dengan dukungan kepemilikan saham eksekutif dan investor institusi. Berdasarkan hal tersebut, saya bermaksud meneliti lebih lanjut bagaimana pengaruh kinerja ESG terhadap kinerja perusahaan di Indonesia dengan melibatkan struktur kepemilikan saham sebagai variabel pemoderasinya. Pertanyaan pada penelitian ini adalah, apakah kinerja environmental, social, and governance berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan? Dan apakah struktur kepemilikan eksekutif, investor institusi, dan investor asing memoderasi kinerja ESG terhadap kinerja perusahaan? Sehingga tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh ESG terhadap kinerja perusahaan dan pengaruh struktur kepemilikan saham dalam memoderasi kinerja ESG terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya, teori yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah Sustainable Development Theory. Sustainable Development digambarkan sebagai upaya untuk menyediakan kebutuhan saat ini tanpa membahayakan kapasitas generasi berikutnya. Sedangkan Environment, Social, and Governance mengacu pada serangkaian prinsip yang memadukan pendekatan investasi untuk tujuan yang lebih luas dengan menggabungkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Pada penelitian ini, kinerja perusahaan digambarkan dengan menggunakan Tobin's Q sebagai rasio yang mengukur perbandingan antara nilai pasar sebuah perusahaan dan nilai aset fisiknya, dan juga return on asset sebagai indikator profitabilitas perusahaan dengan mengukur seberapa baik perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimilikinya. Selanjutnya adalah struktur kepemilikan saham, di mana di dalam penelitian ini merujuk pada proporsi kepemilikan saham eksekutif, investor institusi, dan investor asing dalam sebuah perusahaan. Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis 1A, kinerja ESG berpengaruh positif terhadap kinerja pasar perusahaan. Hipotesis 1B, kinerja ESG berpengaruh positif terhadap kinerja fundamental perusahaan. Hipotesis 2A, struktur kepemilikan eksekutif memoderasi positif pengaruh kinerja ESG terhadap kinerja pasar perusahaan. Hipotesis 2B, struktur kepemilikan eksekutif memoderasi positif pengaruh kinerja ESG terhadap kinerja fundamental perusahaan. Selanjutnya, hipotesis 2C, struktur kepemilikan investor institusi memoderasi positif pengaruh kinerja ESG terhadap kinerja pasar perusahaan. Selanjutnya, hipotesis 2D, struktur kepemilikan investor institusi memoderasi positif pengaruh ESG terhadap kinerja fundamental perusahaan. Selanjutnya, hipotesis 2E, struktur kepemilikan investor asing memoderasi positif hubungan kinerja ESG terhadap pasar perusahaan.
Dan hipotesis 2F, struktur kepemilikan investor asing memoderasi positif hubungan kinerja terhadap kinerja fundamental perusahaan. Berikut adalah kerangka penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Variabel independen yang digunakan adalah ESG score, sedangkan variabel dependennya adalah kinerja pasar yang diukur dengan Tobin Skew dan fundamental yang diukur melalui ROA. Variabel moderasi yang digunakan adalah struktur kepemilikan eksekutif, kepemilikan investor institusi, dan investor asing. Sedangkan untuk variabel kontrol yang digunakan adalah firm size, current ratio, dan debt to equity ratio. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu skor ESG, kinerja perusahaan, struktur kepemilikan yang diperoleh dari basis data Bloomberg, website IDX, dan juga laporan keuangan perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu perusahaan publik non-perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 hingga 2023 dan perusahaan yang memiliki data skor ESG secara lengkap selama periode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel yang melibatkan variabel moderasi dan dilanjutkan dengan uji robust. Data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk data panel, yaitu gabungan dari data time series dan data cross-section, dan uji robust dilakukan untuk memastikan bahwa hasil estimasi tetap valid dan stabil meskipun terjadi perubahan asumsi, sehingga dapat meningkatkan keakuratan nilai signifikansi regresi. Pengujian pertama yang dilakukan adalah uji statistik deskriptif untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang data sampel yang digunakan. Pada tabel dapat dilihat bahwa nilai rata-rata Tobin Skew adalah 2,04 dengan nilai minimum minus 0,52 dan nilai maksimum 23,29. Nilai rata-rata ROA adalah 0,07 dengan nilai minimum minus 0,70 dan nilai maksimum 0,56. Nilai rata-rata skor ESG adalah 2,65 dengan nilai minimum 0,69 dan nilai maksimum 5,78 dari skala 10. Nilai rata-rata struktur kepemilikan eksekutif adalah 2,04 dengan nilai minimum 0 dan nilai maksimum 70,89. Nilai rata-rata struktur kepemilikan investor institusi adalah 21,28 dengan nilai minimum 0 dan nilai maksimum 67,09. Nilai rata-rata struktur kepemilikan investor asing adalah 42,46 dengan nilai maksimum 3,030 dan nilai maksimum 97,06. Selanjutnya adalah uji pemilihan estimasi model menggunakan uji Chow, uji Hosman, dan uji LM. Hasil uji Chow menunjukkan nilai probabilitas kurang dari 0,05. Artinya, estimator FEM lebih efisien dibandingkan estimator CHEM. Nilai probabilitas dari uji Hosman untuk model 2, 4, 5, 6, 7, dan 8 kurang dari 0,05. Artinya adalah estimator FEM adalah estimator model regresi yang paling optimal. Sedangkan untuk model 1 dan 3 harus dilanjutkan ke uji LM karena menunjukkan bahwa estimator REM yang paling optimal. Berdasarkan hasil keseluruhan, pengajuan asumsi klasik selanjutnya akan difokuskan pada model-model yang menggunakan pendekatan FEM, yaitu model 2, 4, 5, 6, 7, dan 8. Selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik. Yang pertama adalah uji normalitas. Nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual dari ke-6 model tersebut terdistribusi secara normal. Berdasarkan uji hasil heteroskedasitas, nilai probabilitas dari semua variabel independen lebih besar dari 0,05 dan menunjukkan bahwa model regresi yang dihasilkan valid dan layak untuk dianalisis lebih lanjut. Berdasarkan uji autokorelasi, model yang diuji menunjukkan nilai durbin Watson yang berada dalam rentang DU dan 4DU. Artinya, hasil analisis dapat dianggap valid dan dapat diandalkan untuk interpretasi lebih lanjut. Uji asumsi klasik terakhir adalah uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji, semua hasil korelasi berada di bawah ambang batas 0,9, menandakan bahwa model bebas dari masalah multikol. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Terdapat 8 model yang akan diuji pada penelitian ini. Uji hipotesis pertama menguji pengaruh ESG terhadap Tobin Skew, nilai probabilitas kurang dari 0,5. Artinya, H1A terdukung secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja ESG berkaitan dengan peningkatan kinerja pasar perusahaan. Uji hipotesis kedua menguji pengaruh ESG terhadap ROA. Nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis H1B tidak mendukung secara statistik. Hipotesis ketiga menguji struktur kepemilikan eksekutif dalam memperkuat hubungan ESG dan Tobin Skew.
Nilai probabilitas kurang dari 0,05 sehingga hipotesis H2A terdukung secara statistik. Uji hipotesis keempat menguji kepemilikan eksekutif dalam memperkuat hubungan ESG dan ROA. Nilai probabilitas kurang dari 0,05 sehingga H2A terdukung secara statistik. Uji hipotesis kelima menguji struktur kepemilikan investor institusi dalam memperkuat hubungan ESG dan Tobin Shield. Nilai probabilitas kurang dari 0,05 sehingga hipotesis H2C terdukung secara statistik. Uji hipotesis ke-6 menguji kepemilikan investor asing dalam memperkuat hubungan ESG dan ROA. Nilai probabilitasnya sebesar 0,72, artinya hipotesis H2D terdukung pada tingkat signifikansi 10%. Struktur kepemilikan investor institusi dapat memperkuat hubungan antara kinerja ESG dan ROA, namun pengaruhnya masih cukup rendah. Uji hipotesis ke-7 menguji struktur kepemilikan investor asing dalam memperkuat hubungan ESG dan Tobin Shield. Nilai probabilitas kurang dari 0,05 sehingga hipotesis H2E terdukung secara statistik. Terakhir, hipotesis ke-8 menguji struktur kepemilikan investor asing dalam memperkuat hubungan ESG dan ROA. Nilai probabilitas kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa hipotesis H2F terdukung secara statistik. Selain uji hipotesis, pada penelitian ini juga dilakukan uji robust pada 8 model tersebut, di mana dilakukan pengujian dengan asumsi variabel ESG dan struktur kepemilikan menggunakan data periode sebelumnya atau T-1. Dari hasil pengujian pertama menunjukkan H1A terdukung, konsisten, terpengaruh positif, dan memperkuat dugaan pada model utama bahwa keputusan strategis terkait ESG akan memberikan dampak positif pada kinerja pasar perusahaan. Pengujian kedua menunjukkan H1B terdukung pada tingkat signifikansi 10%. Kinerja ESG 1 tahun sebelumnya memberikan kontribusi terhadap kinerja fundamental perusahaan, meskipun pada tingkat signifikansi yang lebih rendah. Pengujian ketiga, keempat, kelima secara berturut-turut menunjukkan hasil H2A, H2B, dan H2C terdukung secara statistik. Konsistensi pengaruh positif ini memperkuat dugaan pada model utama. Pengujian ke-6 menunjukkan bahwa H2D terdukung pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan institusi dengan lag time mampu memperkuat dampak kinerja ESG terhadap ROA. Pengujian ke-7 menunjukkan bahwa H2E terdukung dan memperkuat dugaan model utama. Dan pengujian ke-8 menunjukkan bahwa H2F terdukung. Hal ini mendukung dugaan sebelumnya bahwa investor asing dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan ROA. Untuk mempermudah dalam melakukan komparisi, hasil dari uji hipotesis dan robust dapat dilihat pada tabel berikut. Terdapat 3 hal yang dapat digarisbawahi. Pertama, uji robust mendukung stabilitas hasil model utama terkait ESG dan Tobin Shield, serta konsistensi struktur kepemilikan eksekutif dan investor asing dalam memperkuat hubungan ESG dan kinerja perusahaan. Kedua, dalam pengujian pengaruh ESG terhadap kinerja fundamental menunjukkan bahwa lag effect dapat berperan dalam mengungkapkan hubungan yang signifikan walaupun masih dalam tingkatan yang rendah. Dan yang terakhir, struktur kepemilikan investor institusi memerlukan lag effect juga untuk dapat merubah tingkat signifikansi pada model utama yang sebelumnya signifikan pada level 10% menjadi signifikan pada level 5%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, pertama, kinerja ESG memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pasar perusahaan. Namun, pengaruh kinerja ESG terhadap kinerja fundamental perusahaan perlu mempertimbangkan lag effect agar kinerja ESG memberikan pengaruh yang positif. Yang kedua adalah struktur kepemilikan eksekutif berperan dalam memoderasi positif hubungan kinerja ESG dan kinerja pasar perusahaan, serta hubungan kinerja ESG dengan kinerja fundamental perusahaan. Ketiga, struktur kepemilikan investor institusi berperan dalam memoderasi positif hubungan kinerja ESG dan kinerja pasar perusahaan. Namun, efek pemoderasi struktur kepemilikan investor institusi perlu mempertimbangkan lag effect untuk meningkatkan signifikansi pengaruh positif terhadap hubungan kinerja ESG dan kinerja fundamental perusahaan. Terakhir, struktur kepemilikan investor asing memoderasi positif hubungan kinerja ESG dan kinerja pasar perusahaan, serta hubungan kinerja ESG dan kinerja fundamental perusahaan. Sekian presentasi penelitian ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.